Selamat pagi adik-adik. Aduh, udah lama nggak ketemu ya. Udah 10 bulan kita nggak pernah tatap muka. Aduh, adik-adik semuanya gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Terutama yang di Manado nih, Daniel. Rupanya Daniel ada di Manado. Biarlah Tuhan juga menyertai Daniel di sana. Dan juga teman-teman di sini, Nielsen, Litsen juga ya. Oke, selamat pagi. Kita mau mulai ibadah kita ya hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau naikkan satu pujiannya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, sampai di sini pujian kita. Kita mau masuk dalam doa ya adik-adik. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami seperti sungai yang mengalir terus dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun di lain-lain tempat, tapi kami percaya Tuhanlah yang mempersatukan kami. Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua, baik yang mendengarkan di rumah maupun yang menyampaikan lause. Tuhan tolong berikan kami kerendahan hati dan juga hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita minggu ini adalah dengan tema Bileam memberkati orang Israel. Ya, Bileam itu bisa dikatakan nabi, bisa juga disebut dukun. Tapi yang jelas dia adalah orang yang mewakili Allah, ya. Makanya disebut nabi, yaitu orang yang mewakili Allah kepada manusia banyak. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Allah telah memimpin bangsa Israel, ya, keluar dari Mesir, ya, memimpin bangsa Israel yang utusannya adalah Musa. Dia memimpin bangsa Israel terus dalam perjalanannya menuju ke Kanaan. Dalam perjalanan itu, setelah Nabi Harun meninggal, bangsa Israel itu menuju Kanaan dia melalui beberapa
kerajaan-kerajaan yang lain, seperti dia akan melalui ya daerah Moab, ya dia akan melalui bangsa Moab. Tapi sebelum sampai ke daerah Moab, dia sudah melalui satu bangsa namanya Amori, ya. Di bangsa Amori itu, bangsa Israel kembali mengalahkan bangsa Amori yang waktu itu dipimpin oleh Raja Sihon, ya. Dengan pimpinan Tuhan Allah, ya, bangsa Amori dikalahkan, ya. Karena sebelum Tuhan Allah memimpin bangsa Israel mengalahkan Sihon, bangsa Israel itu udah dimenangkan Tuhan Allah. Dia sudah dipulihkan dari kehidupan mereka yang salah, yaitu suka merengek-rengek, mengeluh, ya, suka bersungut-sungut, ya, sehingga bangsa Israel pada waktu itu dihukum oleh Tuhan Allah, dan Tuhan Allah memulihkan kehidupannya dengan waktu itu ada ular yang Tuhan adakan ular, dan ular itu akhirnya dipatuk atau dia, ya, ular itu dikalahkan pada waktu itu dengan simbol bahwa bangsa Israel sudah dimenangkan, ya. Jadi setelah itu bangsa Israel terus menang dari peperangan, ya, seperti Raja Sihon dari Amori. Setelah itu dia juga dikalahkan, bangsa Israel mengalahkan dari daerah Basan. Daerah Basan itu ada Raja Og juga dikalahkan oleh bangsa Israel. Walaupun sebenarnya bangsa Amori dan bangsa Basan itu adalah satu kerajaan-kerajaan yang pandai bertempur. Mereka jago bertempur, mereka punya strategi bertempur yang luar biasa dengan pasukannya yang banyak sekali. Tetapi tetap mereka dikalahkan oleh bangsa Israel. Karena apa? Tuhan Allah menyertai bangsa Israel. Karena kemenangan itu diberikan oleh Tuhan Allah, ya, mereka tetap dikalahkan. Nah adik-adik, setelah itu, ya, bangsa Israel pada satu kesempatan dia berkemah di satu lembah, ya. Perkemahannya atau kemah-kemahnya itu banyak sekali, kemahnya banyak sekali, dan dia ada di lembah. Mereka berkemah dan mereka ada di perbatasan dengan bangsa Moab, ya. Di situ perbatasan bangsa Moab dan mereka berkemah di situ, ya. Dan pada suatu waktu si raja bangsa Moab itu, yaitu si Balak, pergi ke satu bukit, ya. Dia ada di satu bukit dengan para pasukannya, dengan penasihat-penasihatnya di satu bukit. Dia melihat ke bawah, ke lembah itu. Dia memandang ke lembah itu, dan mereka melihat banyak sekali kemah-kemah yang begitu rapi. Dan kemah-kemah itu, ya, adalah kemah-kemah bangsa Israel. Dan berita tentang kekalahan bangsa Amori, bangsa Basan itu sudah didengar, sudah sampai di kupingnya Raja Balak atau bangsa Moab itu. Dan mereka melihat langsung bahwa kemahnya begitu banyak. Jadi bangsa Moab itu, ya, dengan rajanya itu yang di atas bukit melihat, mereka ketakutan, mereka gemetar, ya. Si Raja Balak itu gemetar, takut melihat begitu banyaknya bangsa Israel yang sudah beberapa kali menang dari peperangan itu, ya. Jadi karena itu si Balak cari jalan keluar, ya. Dia cari jalan keluar gimana, ya, supaya mereka terhindar dari bangsa Israel itu. Jadi Balak punya kepikiran, dia harus minta pertolongan
ya. Dia harus minta pertolongan dari seorang nabi, ya, atau juga bisa disebut seorang dukun, ya. Dia minta pertolongan dari satu namanya Bileam, ya. Dia tahu bahwa seorang Bileam itu yang tinggalnya jauh dari Moab, jauh sekali, ya. Dia kepikiran harus minta tolong ke Bileam. Jadi akhirnya Balak itu meminta penasihat-penasihatnya dengan utusan-utusannya untuk pergi menjumpai Bileam, ya. Utusan yang pertama ini mereka berangkat ke tempatnya Bileam, ya. Tentu dia pergi ke Bileam itu punya tujuan dengan membawa banyak hadiah-hadiah, membawa banyak upah atau hadiah-hadiah yang akan diberikan ke Bileam, dengan tujuan supaya apa? Supaya Bileam itu, ya, penenung itu bisa mengutuk, ya, Bileam itu bisa mengutuk bangsa Israel. Nah, maka itu utusan-utusan orang Moab itu, Raja Balak itu pergi ke sana. Sampai di sana ternyata Bileam itu adalah juga utusan Allah, itu mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Dan si Bileam itu mengatakan kepada utusan-utusan itu supaya mereka bermalam satu hari, ya. Mereka bermalam satu hari, ya. Dan pada waktu itu, ya, si Bileam mengatakan, tinggallah satu malam di tempatku ini, dan biarlah esok hari, ya, akan saya sampaikan apa yang menjadi petunjuk dari Allah. Maka itu utusan itu bermalam satu hari, dan pada esoknya Bileam mengatakan, ya, saya akan menuruti perintah dari Tuhan Allah. Jadi saya tidak akan berangkat ke Moab, ya, karena bagi dia, ya, apa yang mau diberikan oleh utusan bangsa Moab itu sudah cukup buat si Bileam. Jadi akhirnya utusan-utusan itu ditolak oleh Bileam, dan mereka, utusan itu kembali pulang ke Moab. Dan sampai di Moab, utusan itu ketemu dengan Raja Balak, dan disampaikanlah bahwa Bileam tidak berangkat ke Moab atau menolak permintaan dari Balak itu. Jadi Raja Balak tidak kehabisan akal. Dia kembali, ya, mempersiapkan utusan yang lebih besar, penasihat yang lebih besar, dengan hadiah-hadiah yang lebih banyak lagi. Dia persiapkan utusan yang kedua ini, dan mereka pergi menjumpai Bileam, ya. Nah, sampai di sana utusan-utusan itu kembali diminta untuk bermalam satu malam di kediamannya Bileam. Dan pada pertemuan yang kedua itu kembali Bileam mengatakan, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah yang menjadi pegangan buat Bileam, ya. Jadi dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah itu yang akan dia lakukan. Nah, adik-adik, pada
pertemuan yang kedua itu akhirnya si William menyetujui untuk pergi ke Moab, ya, untuk pergi ke Moab. Dan tentunya William mengharapkan hadiah-hadiah itu yang lebih besar, dan mereka berangkat menuju ke Moab. Nah, di perjalanan itulah, ya, di perjalanan itulah ada satu kejadian yang aneh yang dialami oleh William, ya. Jadi di situ adik-adik, waktu si William dengan ajudannya itu 2 orang naik, ya, keledai waktu di perjalanan itu, si keledainya dengan kuasanya Tuhan Allah, keledainya itu dialihkan atau dikesampingkan, atau keledai itu seperti dialihkan perjalanannya, seperti tidak menuju jalan yang ke Moab itu, ya. Sampai ketiga kali si keledainya itu dialihkan ke jalan yang akhirnya si William itu memukul keledainya itu. Dan pada saat itu keledainya bisa bicara, Tuhan. Karena apa? Di situ si keledai bisa melihat malaikat ada di depannya, ya. Malaikat ada di depannya itu keledai, dan bahkan keledainya bisa bicara, ya, bisa bicara, dan mengatakan kepada William kenapa dia harus tetap menuju ke Moab. Nah, di situ keledainya itu Tuhan Allah pakai untuk menunjukkan kepada William bahwa Tuhan Allah menyertai William. Nah, adik-adik, akhirnya si William sampai di Moab, ketemu Raja Balak, ya, ketemu Raja Balak. Dan pertemuan yang pertama itu di Raja Balak dengan William, dengan penasihat-penasihatnya semua, diajak naik ke satu bukit, ya, namanya Bukit Baal, ya. Naik satu bukit di atas, yang bukitnya itu bisa melihat ke lembah, bisa melihat bangsa Israel yang sedang berkemah. Dan di Bukit Baal itu, ya, Balak menyiapkan 7 mezbah dengan 7 persembahannya. Nah, di situ William mengatakan, setelah itu William mengatakan Allah tidak mengutuk, ya. Intinya kata William, Allah tidak mengutuk kepada bangsa Israel. Jadi pertemuan yang pertama itu Balak kecewa, ya, dengan apa yang dia harapkan dari Balak, yaitu dia mengharapkan bahwa William mengutuk bangsa Israel, tetapi kenyataannya Allah tidak mengutuk. Nah, akhirnya kedua kali Balak dengan penasihatnya itu, ya, mengajak William ke bukit yang kedua, yaitu naik ke puncak bukit Pisgah, ya, naik ke bukit Pisgah. Dan di sana juga Balak dengan William menyiapkan 7 mezbah juga dengan 7 persembahannya. Dan di situ akhirnya Balak mengatakan ini, maksudnya William mengatakan kalau Allah memberkati, ya, kalau Allah memberkati, maka William tidak dapat membalikannya. Itu perkataan yang keluar dari William, ya. Disitulah membuktikan bahwa Allah beserta dengan William. Dan, ya, di situ ada perkataan kalau Allah memberkati, maka William tidak dapat membalikannya. Nah, kedua kali ini William tetap ada di pihak Tuhan Allah. Nah, akhirnya si Raja Balak
dengan pasukan-pasukannya mengajak Bileam ke bukit yang ketiga. Ke bukit yang ketiga itu adalah Bukit Peor. Mereka naik ke atas Bukit Peor itu dengan Bileam tentunya, dan di situ juga Bileam mengatakan sesuatu perkataan yang luar biasa, ya. Bileam mengatakan, alangkah indahnya kemah-kemah yang ada di depan itu. Alangkah indahnya kemah-kemah yang ada di depan itu, hai Israel. Jadi Bileam ada di pihak bangsa Israel, ya. Jadi di sini kembali, ya, apa yang diharapkan oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel melalui Bileam tidak terwujud, ya, karena si Balak tadi mengharapkan kalau bangsa Israel dikutuk, bangsa Israel tidak tentram, tidak damai, bangsa Israel tidak dikuatkan. Jadi si bangsa Israel bisa melewati Moab. Jadi Moab bisa tenang, tidak diganggu. Tapi kenyataannya di sini bahwa Tuhan Allah beserta dengan Bileam, ya. Nah, di sini adik-adik kita mau belajar pada hari ini, yaitu Bileam mengatakan, ya, Bileam berseru seperti ayat hafalan kita pada hari Minggu ini. Bileam berseru, aku memandang dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, ya, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Jadi arti dari ayat hafalan ini yang disampaikan oleh Bileam adalah bahwa Tuhan Yesuslah yang akan bangkit, akan terbit dari turunan Yakub. Bahwa tongkat kerajaan timbul dari Israel. Jadi benar-benar Bileam dipakai oleh Tuhan Allah untuk memberikan satu nubuatan bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menjadi bintang terbit yang akan lahir untuk menebus semua umat manusia, ya. Sampai di sini adik-adik, apa yang kita sampaikan bahwa pada hari Minggu ini, ya, bahwa memberkati, ya, Tuhan Allah memberkati kita karena kita ada di pihak Allah. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menggerutu, ya, dan kita juga tidak ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Maka itu Tuhan Allah akan memberkati kita dengan pimpinannya, dengan penyertaannya, dengan memberikan damai sejahtera pada kita, ya. Ya, sampai di sini adik-adik yang harus saya sampaikan. Biarlah di hari Minggu yang indah ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Allah memakai Bileam memberkati bangsa Israel, ya. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa, ya. Ya Bapa dalam surga, biarlah kami mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, selalu ada di dalam Tuhan, yang selalu merendahkan hati, tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, dan selalu yakin akan janji Allah akan hidup kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, lindungilah kami, biarlah kami boleh diberkati dalam studi kami, juga diberikan tubuh yang sehat, dijauhkan dari mara bahaya. Ya Tuhan, terima kasih pada minggu ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, sampai di sini adik-adik ibadah kita di hari Minggu. Biar Tuhan memberkati Daniel yang ada di Manado maupun Nielsen, baik itu Glitzen. Biar Tuhan selalu menyertai kita, memberkati studi kita. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati.